Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Kurniasari, NPM 17713013 dari Teknologi Perbenihan Politeknik Negeri Lampung. Ingin mempresentasikan pemasaran produk tanaman hias Aglonema. Ada berbagai macam jenis Aglonema yang akan diproduksi. Di antaranya Aglonema Stardust, Cochin, Sultan Brunei, Sukfam Jaipong, Hot Lady, Heng Heng, Dut Anjamani, Snow White, Super White, dan Lady Pink. Adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam proses produksi ini. Bahan baku terdiri dari bibit Aglonema berjumlah 34, tanah, pupuk kandang 6 kg, pot plastik berjumlah 34 pieces. Bahan penolong yang diperlukan yaitu pupuk Gromor berjumlah 1, pupuk Start vitamin B1 yang berjumlah 1. Dan berikut merupakan alat-alat yang dibutuhkan. Ada gembor, cangkul, ember, ayakan, dan koret. Gembor mempunyai nilai penyusutan per tahun sebesar 35.000 dan penyusutan per periodenya yang selama 4 bulan itu 11.667. Cangkul mempunyai nilai penyusutan per tahun 27.500 dan penyusutan per periodenya 9.167. Ember mempunyai penyusutan per tahun 5.000 dan penyusutan per periode 1.667. Ayakan mempunyai nilai penyusutan per tahun 15.000 dan penyusutan per periode 5.000. Sama dengan ayakan, koret mempunyai nilai penyusutan per tahun 15.000 dan penyusutan per bulan 5.000. Berikut akan saya jelaskan alur proses produksi. Proses produksi ini dimulai dari bonggol Aglonema yang ditumbuhkan dengan media untuk menjadi bibit pada pembibitan. Kemudian bibit yang telah tumbuh dirawat sampai menjadi tanaman hias dewasa dan dipasarkan. Bibit tanaman hias dapat dijual bila ada peminat yang menginginkannya. Dan tanaman Aglonema dewasa selain dijual juga bisa sebagai indukan untuk menghasilkan bonggol sebagai sumber bibit baru. Pemasaran, adapun aspek yang mendukung tercapainya target pasar yang dituju dan strategi dalam memasarkan produk tanaman hias Aglonema mencakup dalam bauran pemasaran meliputi harga yang akan ditargetkan itu sesuai dengan jenis-jenis Aglonema yang akan dijual, yang artinya bervariasi. Tempat untuk produksi Aglonema sendiri akan dilakukan di Bataranila, Haji Mena, Natar, Lampung Selatan, dan produk yang akan dipasarkan itu bermacam-macam Aglonema seperti Stardust, Cochin, dan lain-lain. Dan promosi akan dilakukan menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lainnya, serta dari mulut ke mulut. Penjualan akan dilakukan secara offline di tempat yang sama dengan produksi dan online di Shopee atau Tokopedia. Biaya tetap yang dikeluarkan dalam proses produksi itu mencakup biaya lahan dengan jumlah 4.500 dan biaya alat seperti gembor, cangkul, ember, ayakan, dan koret. Biaya lahan dan alat kemudian dijumlahkan sehingga menghasilkan total 30.000. Biaya variabel terdiri dari biaya bibit Aglonema yang berbagai jenis yang mempunyai jumlah bervariatif seperti 200, 125.000, 100, 200, 216, dan lainnya. Selain bibit juga terdapat biaya pupuk kandang sebesar 2.400, pupuk Gromor 52.000, sampai biaya pot yang memiliki kebutuhan 34 memiliki jumlah 170.000. Sehingga bila dijumlahkan, biaya variabelnya memiliki total 1.537.900.000. Dan bila disingkat, kita memiliki total biaya tetap atau TFC sebesar 30.000, total biaya variabel TVC sebesar 1.537.900. Kedua biaya tersebut dijumlahkan sehingga menghasilkan 1.567.901 sebagai total cost atau TC. Total penerimaan atau TR sebesar Rp5.550.000. Laba yang diperoleh kita bisa mencarinya dengan cara pengurangan total penerimaan dikurang dengan total cost.
Sehingga Rp5.550.000 dikurang dengan Rp1.567.902, sehingga didapatkan Rp3.902.98.000 sebagai laba. RC ratio bisa dicari dengan cara penerimaan dibagi dengan total biaya atau TC. Sehingga Rp5.550.000 dibagi Rp1.567.902 dan didapat 3,54. BC ratio bisa dicari dengan cara laba dibagi dengan total cost atau total biaya. 3.982.98 dibagi 1.567.902 sehingga didapatkan 2,54. Nilai RC ratio menunjukkan bahwa usaha tanaman hias aglonema ini layak untuk dijadikan usaha karena RC ratio-nya lebih dari sama dengan 1. AVC atau biaya variabel per unit. Dikarenakan usaha ini menjual berbagai macam jenis aglonema dengan berbagai jenis dan jenisnya ada 10, berarti kita harus mencari AVC berjumlah 10 juga. Mulai dari Stardust, Cochin sampai aglonema Ladypink. Sebagai contoh AVC Stardust 50.000 ditambah 11.615. 50.000 merupakan biaya bibit per unit dari Stardust dan 11.615 merupakan biaya variabel untuk satu unit. Sehingga bila dijumlahkan AVC dari Stardust ini 61.615. Perhitungan sama dilakukan oleh sisanya seperti Cochin sampai Ladypink. Setelah AVC kita mendapatkan angkanya, kita bisa mencari BEP unit dan BEP rupiah. BEP adalah keadaan di mana jumlah biaya yang dikeluarkan untuk produksi sama dengan biaya pendapatan yang diterima dari hasil pengeluaran. BEP unit dapat dicari dengan cara TFC atau total biaya tetap dibagi dengan P harga jual dikurang AVC. BEP unit untuk aglonema Stardust contohnya 30.000 dibagi dengan 250.000 dikurang 61.615. 250.000 merupakan harga jual satu unit aglonema Stardust dan 61.615 merupakan AVC dari Stardust. Sehingga didapatkan hasil satu unit. Jadi diperlukan satu unit penjualan untuk aglonema Stardust agar terjadi BEP. Perhitungan sama dilakukan dengan jenis aglonema lainnya seperti Cochin sampai Ladypink. Setelah itu kita melakukan perhitungan BEP rupiah dengan cara pengalian antara BEP unit dan harga jual per unit. Contoh BEP rupiah aglonema Stardust. BEP rupiah untuk aglonema Stardust jadi 1 dikali dengan harga jualnya 250.000. 1 ini merupakan BEP unit dari aglonema Stardust, sehingga didapatkan BEP rupiahnya sebesar 250.000. Diperlukan penjualan 250.000 dari aglonema Stardust ini agar terjadi BEP. Hal serupa juga dilakukan oleh perhitungan oleh aglonema Cochin, Sultan Brunei sampai Ladypink. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.